Mungkinkah peti mati ini terbuat dari darah? Ketika Chen Ping melihat lebih dekat, dia terkejut. Peti mati itu berbau darah yang kuat, dan ada beberapa simbol khusus di atasnya. Simbol-simbol itu bergerak perlahan, bagaikan daun-daun yang hanyut secara acak di sungai. Ada sejumlah energi misterius di sekitar peti mati itu, yang terus-menerus meresap ke dalam peti mati dan tampaknya diserap oleh benda-benda di dalamnya. Chen Ping dan Mo Qingyun memperhatikan ketiga peti mati itu dengan saksama dan merasa bahwa peti itu sangat ajaib. Tepat ketika mereka berdua tidak bergerak, Tianqi menjadi sedikit gelisah. Dia pikir keduanya telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. Pergilah dan lihatlah, Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening, mengapa kamu tidak pergi? Jika kau tidak pergi, aku akan membunuhmu. Pilih antara mati dan terus maju. Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Wajah lelaki berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah sangat jelek. Meskipun dia sangat marah, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Tianqi. Sekalipun dia dapat mengalahkan Tianqi, masih ada tetua Tong di sisi lain, dan dia tidak dapat melarikan diri sendirian. Setelah ragu-ragu cukup lama, lelaki berbaju hijau itu hanya bisa berpikir untuk melangkah maju. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan menatap wanita berpakaian putih itu. Matanya penuh keinginan untuk meminta pertolongan, tetapi wanita berjubah putih itu tampaknya tidak melihatnya. Dalam masyarakat ini, tidak ada seorang pun yang bersimpati dengan yang lemah. Jika Anda ingin dihormati, tidak ada cara lain kecuali menjadi lebih kuat. Ini satu-satunya jalan keluar. Pria berbaju hijau tidak punya pilihan selain berjalan perlahan menuju Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat ini, Chen Ping dan Mo Qingyun masih terbenam di antara 3 peti mati dan sama sekali tidak memperhatikan pria berpakaian hijau itu. Meskipun Chen Ping dan teman-temannya sudah lewat, pria berbaju hijau itu masih sangat berhati-hati. Ketika lelaki berbaju hijau berjalan ke depan panggung batu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat patung prajurit di kedua sisi. Pada saat ini, mata patung prajurit itu tampaknya sedang menatap Chen Ping dan Mo Qingyun. Pria berbaju hijau itu melihat sekilas lalu melangkah menaiki tangga. Namun saat dia baru saja menaiki tangga, tiba-tiba hembusan angin bertiup kencang. Pria berbaju biru itu terkejut dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Pada saat itu, kedua patung prajurit itu tampak hidup dan mereka mengayunkan kedua pedang mereka ke arahnya secara serempak. Ledakan. Dalam sekejap, lelaki berbaju hijau itu terpental dan jatuh dengan keras di kaki Tianqi dan yang lainnya. Pisau di tangan pria berpakaian hijau itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lengannya terkulai lemah. Hanya dengan satu serangan itu, pria berbaju biru itu menjadi lumpuh. Senjatanya hilang, dan lengannya patah. Jadi semua orang terkejut, bahkan Chen Ping dan Mo Qingyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke belakang. Ketika Chen Ping melihat bahwa 2 patung prajurit itulah yang beraksi, wajahnya menjadi sangat serius. Sudah lama dia merasakan ada yang aneh dengan kedua patung prajurit itu. Lelaki berpakaian hijau itu merupakan seorang kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan, jadi bagaimana mungkin dia bisa lumpuh hanya dengan satu pukulan. Kekuatan kedua patung prajurit ini sungguh luar biasa. Chen Ping menjadi waspada dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan Mo Qingyun tidak berani ceroboh. Dia tidak pernah menduga bahwa kedua patung prajurit ini benar-benar akan menyerang. Namun, Chen Ping dan Mo Qingyun menunggu lama, tetapi kedua patung prajurit itu hanya melihat mereka dan tidak menyerang. Pria berpakaian hijau itu perlahan berdiri, matanya penuh kemarahan. Dia sangat bingung. Dia juga mengikuti jalan Chen Ping. Mengapa Chen Ping dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi dia diserang? Tianqi dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Penatua Tong,
Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Tianqi bertanya. Penatua Tong menggelengkan kepalanya. Tidak ada formasi pada kedua patung itu, apalagi dikendalikan. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Saya tidak mengerti. Mengapa kamu hanya menyerangku dan tidak menyerang dua orang lainnya? Pria berbaju hijau itu bertanya dengan agak tidak puas. Aku tidak menyukaimu, kata wanita berjubah putih itu sambil tersenyum dingin. Anda, pria berbaju hijau sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun terhadap wanita berbaju putih. Lawannya berasal dari Istana Sura, dan kekuatannya mungkin lebih tinggi darinya. Dia terluka sekarang, apalagi bertarung. Jika nanti terjadi apa-apa, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mungkin karena ada banyak wanita yang terlibat. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kata Tianqi kepada wanita berjubah putih. Baru saja Chen Ping bersama Mo Qingyun, dan Mo Qingyun juga seorang wanita, jadi patung prajurit itu tidak menyerang. Sekarang hanya wanita berjubah putih yang merupakan wanita, jadi Tianqi memintanya untuk mencoba. Jika memang begitu, silakan saja dan cobalah. Kedua patung ini tidak akan menyerangmu. Bukankah kamu setengah wanita? Wanita berjubah putih itu mencibir. Anda, wajah Tianqi tiba-tiba memerah karena marah. Dia paling benci kalau ada orang yang mengatakan dia mirip wanita. Meskipun dia berpakaian seperti wanita setiap hari, dia tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal itu. Mungkin para jenius di sekte ini semuanya memiliki mentalitas yang tidak normal. Apakah karena seorang wanita, kita hanya perlu membiarkan kedua orang itu kembali dan membiarkan anak laki-laki kelas 1 dari alam Sanxian pergi ke sana sendirian, dan kemudian kita akan tahu, kan? Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis. Ketika Tianqi mendengar ini, dia segera berkata kepada Chen Ping dan Mo Qingyun, Saudari Qingyun, kalian berdua harus kembali. Mo Qingyun tidak mengatakan apapun dan tetap tidak bergerak. Chen Ping menatap Tianqi dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya khawatir kalian berdua akan terluka. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Tapi kalau kalian berdua tidak kembali, aku akan marah. Saya pikir kamu harus tahu konsekuensi kemarahan saya. Tianqi mengancam Chen Ping dan Mo Qingyun. Mo Qingyun sedikit takut dan dengan lembut menarik ujung pakaian Chen Ping. Adegan Tianqi membunuh seseorang tadi masih terbayang dalam pikiran Mo Qingyun. Jangan takut, kami akan kembali saja. Adegan Tianqi membunuh seseorang tadi masih terbayang dalam pikiran Mo Qingyun. Jangan takut, kami akan kembali saja. Chen Ping menghibur Mo Qingyun, dan kemudian mereka berdua berjalan kembali. Melihat kedua pria itu kembali, mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia benar-benar ingin membunuh Chen Ping dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang Chen Ping masih berguna, jadi kita perlu menggunakan Chen Ping sebagai kelinci percobaan. Kau berjalan kembali, kata Tianqi kepada Chen Ping. Sial, kau menggertakku. Chen Ping sedikit kesal. Mati atau kembali, pilihanmu. Tianqi mengancam Chen Ping. Chen Ping menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, dalam hati Chen Ping, Tianqi ini telah dijatuhi hukuman mati. Cepat atau lambat dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat, dan Chen Ping tidak bisa menentangnya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk kembali. Aku akan menemanimu. Melihat ini, Mo Qingyun hendak menemani Chen Ping kembali. Namun Tianqi menahannya dan berkata, biarkan dia pergi sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum pada Mo Qingyun, lalu berjalan menuju platform batu lagi. Namun kali ini, mata Chen Ping selalu tertuju pada kedua patung itu. Setiap kali kedua patung ini muncul, ia harus menghindar dengan cepat. Bahkan seorang kultivator kelas 5 di alam abadi yang tersebar tidak dapat menahan satu pukulan pun, jadi Chen Ping tidak berani mencoba. Chen Ping berjalan ke panggung batu dengan gemetar.
Kedua patung itu tidak menyerangnya kecuali mata mereka mengikuti dan menatapnya. Hah, Tianqi sedikit mengernyit. Yang lain juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda seorang wanita atau bukan. Wanita berjubah putih berkata, "Mengapa ini terjadi? Mengapa mereka menyerangku sendirian?" Pria berbaju hijau itu hampir pingsan saat ini. "Mungkin karena aku lebih tampan darimu, jadi tidak apa-apa." Chen Ping berdiri di panggung tinggi dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Chen Ping telah banyak melonggarkan kewaspadaannya. "Omong kosong, aku jauh lebih tampan darimu." Pria berbaju hijau itu sangat marah.